Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan besok Senin ya. Jadi hari ini hari Jumat sampai dengan Senin tanggal 31 Januari 2022. Seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini untuk yang bagian pertama saya akan bahas 8 saham ya. Nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Oke, saya mulai langsung dengan BBNI. Jadi kalau Anda mengikuti channel saya dari awal ya, atau sebelumnya sudah sering mengikuti channel saya di analisa saham harian dan analisa saham mingguan. Ini untuk BBNI sudah saya sebutkan ya. Sideways-nya dia memang lama, saya sudah sebutkan harus bersabar ya. Selama dia bertahan di atas 6750 ya, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 7250 dengan targetnya sekitar 7400 dan 7575 ya. Jadi ini garis-garisnya yang sudah saya berikan ini untuk acuan untuk average up ya. Kalau Anda mau tambah lagi atau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, tunggu aja kalau dia naik ke atas 7575 ya. Jadi kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 7575, target price berikutnya di 7950 untuk BBNI ya. Jadi BBNI ini dia laporan keuangannya bagus ya, makanya dia direspon positif. Harganya berhasil breakout, mudah-mudahan aja dia bisa tembus ke 10.000 lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang nggak berani beli sekarang, mau buy on weakness, ada dua pilihan. Tunggu aja di area 6750. Saya nggak doakan turun ke 6750 nggak ya, mudah-mudahan masih bisa breakout lagi. Kalau misalnya dia koreksi, kalau dia berhasil rebound, berhasil kita buy. Atau paling dekatnya kalau Anda mau tangkap ya, dia koreksi sekitar 7000 sampai dengan 7250. Artinya kalau dia koreksi di bawah 7000, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 7000 ya, seperti ini ya, dia tembus ke bawah, kemudian berhasil naik ke atas 7000, berhasil kita buy. Kalau kita sudah buy, stop lossnya di 6750 dan 6575 maksimum ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi garis-garis ini untuk acuan untuk trailing stop dan stop loss ya. Dan juga untuk average up atau buy up ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Kalau misalnya Anda mau buy sekarang, boleh saja pasang stop lossnya di 7400 atau 7250 ya. Kalau misalnya 7400 terlalu dekat kan harga sekarang kan 7475. Ya pasang aja stop lossnya di 7250. Belinya bertahap ya, naik ke atas 7575 kita tambah lagi. Berikutnya setelah 7575 mungkin setiap lipatan Rp25 atau setiap lipatan Rp50 kita tambah lagi ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk BBNI, cukup ya. Oke, berikutnya untuk NATO ya. NATO sudah sering saya bahas juga di analisa saham harian ya. Di analisa saham mingguan juga pernah saya bahas. Jadi sebenarnya untuk NATO ini dia sideways-nya dia lama banget ya. Kalau kita trading di NATO ini sideways-nya lumayan bagus ya profitnya kalau dikumpulin ya. Jadi setiap kali kalau dia resistennya kan sekitar 780-an ya, atau 750 garis saya yang terdekat ya. Kalau dia gagal dari atas turun lagi rebound ke atas dari 695 ya, kalau dia berhasil rebound kita mulai buy naik ke atas 715 kita tambah lagi ya. Ini profitnya lumayan ya. Ini sudah berapa kali dikasih ya, 1 ya, 2, 3 ya kan, ini 4 ya, sering banget ya seperti itu ya. Jadi kalau sudah mulai berhasil ke atas 695 sudah naik ke atas ya, kita mau buy on sekarang boleh pasang stop lossnya di 690. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 715 kita tambah lagi, atau average up ya, naik ke atas 750 kita tambah lagi. Memang ini jangka pendeknya terlihat dia downtrend ya, tapi secara jangka menengahnya dia masih cenderung sideways ya, dan sidewaysnya dia lumayan mantap juga ya, seperti itu ya. Dia bertahan di atas 695, dia rebound paling tidak kita bisa take profit sekitar 750 ya, seperti itu ya, atau minim ya sekitar 730-an lah di sini ya, di high-nya ya. Kalau misalnya dia akan sampai ya di 730 ya, paling tidak profit sedikit lah ya, lumayan lah seperti itu. Dia nggak lama juga ya. Jadi mudah-mudahan aja dia berhasil naik lagi untuk NATO. Berikutnya untuk Boga. Nah, Boga sudah saya sebutkan juga ya dari awal sebelumnya di sekitar sini ya. Jadi dia range-nya ini sudah saya gambarkan. Naik ke atas 1405 boleh tambah lagi, atau buy up atau buy high sell higher ya bagi sebelumnya yang belum punya ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 1420 tambah lagi, naik ke atas 1435 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi intinya dia memang sebelumnya dia sideways ya, kurang lebih di sekitar area 1350 sampai dengan 1405-an ya. Ini sudah saya gambarkan ya. Area buy on weakness sudah saya sebutkan ya, ini garis panjangnya ya sekitar 1350 ya. Memang nggak sampai kena 1350, tapi kalau Anda ngikutin garis berikutnya, kalau dia naik lagi ke atas 1380 ya harusnya sudah buy ya. Kalau yang rajin ngikutin saya ya, naik ke atas 1405 tambah lagi ya, seperti itu. Memang sideways-nya ini kalau dibandingkan dengan sideways sebelumnya, ini di bawahnya ya. Jadi sebelumnya sideways-nya di atas, kali ini sideways-nya di bawahnya dari sebelumnya ya. Tapi kali ini dia akan berusaha untuk rebound sampai dengan minggu depan ya. Mudah-mudahan aja lancar. Jadi di sini belinya bertahap aja. Kalau nggak berani buy sekarang, tunggu buy on weakness sekitar 1350 atau 1360. Artinya kalau dia berhasil rebound, barusan kita buy. Kalau belum rebound ya jangan buy ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup.
Berikutnya untuk BBYB ya. BBYB sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Kalau turun di bawah 2100 ya, jangan lupa pasang trading stop atau stop loss karena dia turunnya bisa sampai dalam ya. Dan ini sampai 1700 ya dari saya ya. Nah, sekarang rebound Pak Sunar apakah sudah aman? Sebenarnya untuk BBYB ya, kalau dia selama masih di bawahnya 2100, sebenarnya dia masih resiko. Ini arahnya masih downtrend ke bawah ya. Anda beli sekarang itu resiko. Kalau kita perhatikan di sini ya, naik 2 hari, nggak lama lagi besoknya dia koreksi seperti itu ya. Kalaupun Anda mau buy, cara saya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2100 ya, seperti itu ya. Kalau masih di bawah 2100 ya masih resiko. Kalaupun mau buy sekarang, nggak apa-apa Pak Sunar, saya mau buy sekarang. Pasang aja stop lossnya di 1700 dan 1600. Memang agak jauh ya. Ini garis-garis yang saya sudah berikan. Kalau naik lagi, naik ke atas, ini kan 1935 ya hanya ya. Jadi kalau naik ke atas 2000 tambah lagi, naik ke atas 2050 tambah lagi dan seterusnya. Kalau amalnya ya lebih baik tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 2100 kalau mau buy ya seperti itu ya. Kalau sekarang masih resiko terus terang aja. Kurang lebih cukup. Berikutnya MLPL. Jadi MLPL terakhir saya bahas di akhir tahun lalu ya, akhir bulan Desember ya tahun lalu ya, 2021 ya. Nah, ternyata dia di awal tahun ya dia breakdown di bawah 350. Saya sudah sebutkan kalau dia tembus di bawah 350 lebih baik jual dulu semuanya. Ini sudah saya gambarkan ya. Jadi kalau hari ini rebound kencang, Pak Sunar apakah sudah boleh buy? Ini sebenarnya masih resiko ya. Jadi kalau buy sekarang itu masih resiko walaupun Pak Sunar hari ini kan candlenya tinggi terus volumenya naik. Iya masih resiko ya. Jadi kalaupun saya ambil tarik garis Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low-nya itu dia retracement 38,2% itu di area sekitar 274-an ya. Jadi paling enggak kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Kurang lebih di 266 ya. Naik ke atas 266 barusan kita buy. Itu kalau yang mau buy on weakness. Jadi buy on weakness itu nggak sama dengan tangkap pisau jatuh ya. Kalau Anda beli sekarang itu kecenderungan Anda tangkap pisau jatuh karena ini kondisinya masih strong downtrend walaupun dia hari ini rebound ya. Jadi masih resiko besar. Kalaupun Anda sudah punya atau mau ngotot mau buy, pasang aja stop lossnya di 212, maksimum di 179 ya. Ini saya sudah gambarkan untuk stop lossnya kalau mau buy sekarang. Misalnya kalau mau spekulasi ya, saya nggak larang juga. Lebih baik tunggu di atas 266 lebih aman ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 300, boleh tambah lagi naik ke atas 300. Di sini ya, Fibonacci retracement 1,8% di 330-an ya. Jadi kalau naik ke atas 330 boleh tambah lagi. Ini Fibonacci retracement saya sudah gambarkan. Kalau ingin tahu cara tariknya gimana ya, ada videonya, ada di video deskripsi bawah ini ya. Untuk Fibonacci extension dan Fibonacci retracement Anda silakan tonton ya. Saya rasa sih bagus ya. Komentarnya sejauh ini positif ya untuk video edukasi tersebut. Kurang lebih cukup untuk MLPL ya. Oke, berikutnya untuk BRMS. Trennya masih bagus, masih naik ya seperti itu ya. Apakah ada aksi korporasi, repo atau dan sebagainya? Saya nggak cek beritanya. Katanya sih BRMS bakalan diunungkan karenanya adanya material yang langka gitu ya. Ya, tapi saya nggak fokus di beritanya, saya fokus di pergerakan harganya ya. Ini trennya masih bagus. Kalau mau buy on weakness saya sarankan di 120. Tapi ini kan karena dia masih uptrendnya masih kuat. Kalau buy on weakness ya paling nggak di area 131 lah ya. Jadi kalau koreksi di bawah 131, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 131, barusan kita buy. Ya ini ya, ketika dia naik, kemudian koreksi 131. Atau kalau mau buy high sell higher, kalau dia berhasil breakout, naik ke atas 146 kita buy, naik ke atas 151 kita tambah lagi ya, atau average up. Target berikutnya di 170 dan 180. Itu untuk BRMS. 170 dan 180 itu diambil dari mana Pak Sunar? Kalau kita mundur jauh ke belakang ya, ini ke tahun 2015 ya. High-nya kurang lebih ketika dia jatuh dari atas ya, kemudian dia berusaha rebound, ini resistennya di sini high-nya ya, candle-nya untuk bulanannya ya. Kalau dia breakout lagi ke atasnya ini 154, oke berikutnya di 170 dan 180 ya, kurang lebih area high-nya di bulan April 2015 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 180, menurut saya ini masih bisa naik sampai tinggi ya, bisa sampai 380 bisa ya seperti itu ya. Tapi saya perlu ingatkan, memang resikonya lumayan tinggi ya seperti itu ya. Kalau misalnya nggak berani Pak Sunar, ini grupnya Bumi ya, Anda tahu sendiri lah ya, resiko track recordnya juga kurang bagus seperti itu ya. Tapi ya kita kalau dibilang reputasinya jelek, ya yang penting kan cuan ya seperti itu ya, profit ya. Ini tergantung resiko profil masing-masing. Kalau berani resiko, pasang aja stop loss dan trading stop seperti itu ya. Menurut saya sih masih ada harapan untuk BRMS ya, untuk naik lagi. Uptrendnya masih cukup bagus. Memang
perhatikan polanya sebelumnya ya, naik, kemudian satu hari koreksi, naik lagi, satu hari koreksi, naik lagi. Jadi kalau misalnya Senin koreksi, ya jangan bingung-bingung ya. Buy on weakness sudah saya berikan di 131 karena patternnya sebelumnya setiap kali naik hijau tinggi berikutnya koreksi seperti itu ya. Ya saya nggak mendoakan koreksi enggak ya, mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk MPPA. Yang terakhir MPPA saya bahasnya di 540 ya. Tapi dia gagal, kemudian turun lagi. Saya sudah sebutkan kalau dia gagal bertahan atau gagal breakout ke atas 540 ya. Sudah berhasil tapi dia gagal bertahan di atasnya. Itu dia kecenderungan akan resiko dan beneran ini resikonya turun ke dalam ya seperti itu ya. Nah hari ini rebound kencang, volumenya tinggi. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Saya belum cek beritanya ya. Karena saya di sini fokusnya di pergerakan harganya ya. Apakah ada right issue atau stock split atau repo dan sebagainya. Stock split nggak mungkin ya. Harganya sudah 200-an. Akuisisi dan lain-lain saya nggak tahu. Saya belum baca beritanya. Yang penting sih saya fokus ke pergerakan harganya. Kalau mau buy paling aman ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Kurang lebih di atasnya high-nya ini ya 350 ya. Jadi kalau naik ke atas 350 boleh buy, naik ke atas 400 tambah lagi, naik ke atas 450 tambah lagi. Buy-nya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang terus terang aja masih resiko ya. Resikonya masih lumayan tinggi. Ataupun kalau Anda mau buy curi start paling aman ya, paling cepat ya. Naik ke atas 296 aja kita buy ya seperti itu ya. Kenapa nggak buy sekarang? Mas Suntar kan lumayan kalau bisa breakout ke atas 296 ke atas ya. Iya kalau dia berhasil naik lagi, tapi kalau turun lagi ya saya nggak mendoakan turun, mudah-mudahan dia tetap berhasil ya. Ya jadi beli saham nggak harus selalu beli di harga paling bawah ya seperti ini ya, harga paling bawah ini Pak Suntar. Tapi masalahnya ini downtrendnya masih kuat ya seperti itu ya. Jadi masih resiko pasang aja trading stop dan stop loss ya, sesuai dengan resiko profil masing-masing. Kalau nggak berani ya pilih aja saham yang lainnya. Kalau habis seperti itu. Berikutnya untuk saham buka ya. Kenapa dibahas lagi? Ya ini masih strong downtrend ya. Walaupun hari ini hijau, transaksinya lumayan ya. Tapi ini arahnya masih ke bawah. Jadi masih belum aman buy. Kan sudah saya sebutkan kalau sebelumnya ya, jauh-jauh hari dari tahun lalu ya. Semua saham yang barusan IPO kalau di bawah 6 bulan, apalagi di bawah 1 tahun dan di bawah 6 bulan ya, dia gagal bertahan di atasnya harga IPO-nya, malah turun di bawah harga IPO-nya. Itu resikonya tinggi kalau kita mau invest ataupun trading ya. Ini paling cepat kalau mau buyback ya naik ke atas 525 kita barusan buy atau atau paling mau spekulasi buy ya 426 lah seperti itu. 426 itu paling cepat ya. Kalau sekarang risikonya masih turun ke bawah ya seperti itu ya. Karena sebelumnya di sini ya kita lihat ya dia koreksi dari atas kemudian berusaha rebound 525 gagal ya. Dia tertahan di sekitar area 426, sempat di bawahnya tapi dia berhasil naik lagi ya. Jadi lebih amannya kalau mau spekulasi di bawah ya buy on weakness, tunggu aja kalau sudah berhasil naik ke atas 426. Tapi belinya jangan terlalu jangan terlalu banyak maksud saya. Maaf. Karena kalau kita belinya terlalu banyak, ini kondisinya masih strong downtrend ya. Apalagi kalau sudah di bawahnya harga IPO-nya ya. Belum sampai 1 tahun, apalagi belum sampai 6 bulan ya. Belum sampai 6 bulan ya setahu saya. Ini mulai dari awal di sini September, Oktober, November, Desember, Januari belum sampai 6 bulan ya. Jadi masih resiko ya. Kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah 8 saham. Nanti di bagian kedua saya bahas 8 saham yang lainnya, Indi, Harum, ADMR, Link, Excel, Toba, BIPS dan BFIN ya. Jadi kurang lebih cukup. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kemudian kalau ada saran atau pertanyaan atau komentar silakan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.